Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu ya, supaya semuanya semangat. Yuk, kita akan pujikan kasih. K-A-S-I-H ya, oke ya. 1, 2, 3. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, terlebih Yesus. Oke, yuk. Sekarang kita akan lipat tangan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap? Yuk kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, dan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa merasakan kasih-Mu setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai kehidupan kami sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah siap? Sudah siap? Yuk, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca dengan lancar, bisa membuka Alkitab, boleh disiapkan untuk Alkitabnya ya. Sudah, kita akan buka di dalam Keluaran. Dalam kitab Keluaran itu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya. Ya, Perjanjian Lama. Oke, kita akan buka di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Dan kemudian akan disambung juga nanti Keluaran 16 ayat 1 sampai 35. Nah, karena panjang, karena tidak akan bacakan, nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Oke. Nah, di situ diceritakan latar belakang dari cerita itu adalah saat bangsa Israel keluar dari Mesir, adik-adik. Ketika mereka keluar dari Mesir dan tibalah mereka sudah melewati Laut Teberau, adik-adik, dan mereka sudah akan mengadakan perjalanan adik-adik ke padang gurun Syur. Apa adik-adik? Padang gurun Syur. Kalau adik-adik dengar padang gurun, kira-kira apa ya adik-adik? Apakah pemandangannya tuh seperti kalau kita jalan-jalan di Tawangmangu, sejuk, banyak tumbuhan rindang gitu? Oh enggak ya? Lalu gimana? Apakah seperti ada di Tokyo yang penuh dengan salju gitu? Oh enggak ya? Terus padang gurun itu isinya apa adik-adik? Oh iya, padang gurun itu adalah padang pasir gersang, bahkan sulit sekali untuk mendapatkan air karena itu adalah padang pasir yang begitu besar ya adik-adik. Nah, berarti udaranya panas apa dingin? Iya, udaranya panas. Kalau udaranya panas itu cepat haus. Nah, saat itu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka sudah melewati Laut Teberau, mereka mengadakan perjalanan di padang gurun Syur. Nah, saat mereka berjalan, adik-adik tahu sendiri kondisinya panas adik-adik ya. Karena panas mereka sering minum adik-adik. Nah, kalau mereka sering minum, lama-lama airnya habis enggak adik-adik? Ya habis, karena sering kali minum ya adik-adik. Makanya persediaan mereka sudah menipis, sudah habis adik-adik. Dan mereka belum menemukan kembali mata air untuk bisa mengisi tempat air minumnya. Wah, mereka sudah mulai gelisah, mereka sudah mulai bersungut-sungut. Nah, ini perjalanan apa ya ini ya? Kok kayak gini ya? Tak pikir keluar dari Mesir tuh enak loh. Tapi ternyata ini malah kita dibawa ke padang gurun yang panasnya kayak gini, mana tidak ada air lagi. Nah, mereka mulai bersungut-sungut loh. Oh, ngerti ya tadi kemarin kan kita nggak usah ikut keluar dari Mesir ya. Di Mesir banyak air dan jernih, kita bisa minum sepuasnya. Di sini nggak ada air lah. Mereka sudah mulai menggerutu adik-adik. Mereka sudah mulai bersungut-sungut, tidak terima adik-adik. Wah, ngerti ya kemarin aku udah ikut ya. Mereka berjalan lagi 3 hari 3 malam mereka mengadakan perjalanan di pegunungan Syur itu adik-adik. Dan air minum mereka sudah habis. Mereka tidak menemukan air dimanapun ya adik-adik. Mereka semakin putus asa, semakin mangkel. Mereka marah-marah terus kepada Musa dan kepada Harun yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Ini gimana toh? Kok tidak ada air sama sekali? Kami sudah haus ini, rasanya mau mati. Kalau tahu kami akan mati di sini,
mati di sini, mending kami mati di Mesir. Toh di sana masih banyak air. Nah, mereka bersungut-sungut dan akhirnya sampailah mereka pada akhirnya ke Marah, adik-adik. Saat sampai Marah, mereka melihat ada air, adik-adik. Wah, itu ada air. Wah, walaupun itu airnya tidak banyak pun, wah itu ada air. Mereka mesti sukacita sekali karena mereka merasa, wah yang aku butuhkan akan aku dapatkan. Wah, ketika tahu air, adik-adik bisa bayangkan orang yang haus membutuhkan air, terus ada air. Terus apa yang terjadi, adik-adik? Orang yang sedemikian banyaknya, bangsa Israel itu kan banyak, adik-adik. Wah, langsung mereka lari, adik-adik. Yang tadi lemes jadi wah kuat lagi untuk lari untuk mendapatkan air. Dan mereka sudah saling dorong, adik-adik, untuk mendapatkan air. Nah, ketika mereka mendapatkan air, mereka sudah mengambil air dan mereka meminumnya. Mereka bersungut-sungut lagi, adik-adik. Ini apa? Airnya tidak bisa diminum, airnya pahit. Wah, ngerti ya, kemarin aku tidak ikut keluar. Aku mendingan ada di Mesir saja. Di sana air begitu melimpah. Apa kami harus kau bawa ke sini untuk mati di tempat ini? Wah, gitu lagi, marah-marah lagi, adik-adik. Kurang sabar, mereka marah-marah terus, adik-adik. Nah, pada akhirnya singkat cerita, terjadilah mujizat dan air yang pahit tadi akhirnya bisa diminum, adik-adik. Kemudian ini pindah cerita lagi, suatu hari mereka mengadakan perjalanan lagi. Nah, itu nanti adik-adik baca di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 35. Nah, saat mereka mengadakan perjalanan di padang gurun Sin, ini kejadian di padang gurun Sin. Kalau tadi kehausan, adik-adik, sekarang kelaparan. Mereka sedang berjalan adik-adik. Mereka mulai lapar, adik-adik. Nah, saat mereka lapar, marah-marah lagi, bersungut-sungut lagi, adik-adik. Dia lupa waktu kejadian bagaimana Tuhan menolong mereka, membuat air yang pahit tadi bisa diminum jadi air yang seger. Mereka lupa dengan mujizat yang Tuhan lakukan. Ini marah-marah lagi. Piye tadi, kami itu lapar, belum makan, belum terisi, dan kita sudah jalan jauh sekali, nggak ada makanan sama sekali. Apakah kau menginginkan kami mati di sini dalam keadaan kelaparan? Tahu kemarin aku ada di Mesir, di sana banyak sekali daging dan banyak sekali air. Nah, saat mereka bersungut-sungut, mereka tidak sabar. Selalu yang dipikirkan selalu Mesir. Mereka nggak sabar, mereka marah lagi. Dan akhirnya Tuhan juga bikin mujizat lagi, adik-adik. Tuhan kirimkan roti mana di pagi hari dan burung puyuh di sore hari. Luar biasanya Tuhan kita, ya adik-adik. Dia mencukupkan bahkan melimpahkannya. Tapi yang namanya bangsa Israel ini tidak ada ucapan syukur-syukurnya sama sekali. Setiap kali menghadapi masalah, setiap kali menghadapi butuh apa tidak ada, mereka selalu bersungut-sungut. Mereka lupa bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika tidak ada jalan, Tuhan sanggup untuk membelahkan lautan untuk mereka berjalan. Itu hal yang luar biasa. Lupa, bangsa Israel lupa mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Yang ada cuman rasanya nggak terima, pengennya balik lagi ke Mesir. Jiwa budaknya selalu ada. Dan Tuhan ingin mengajar bangsa Israel itu lepas dan belajar untuk bersabar. Nah, pada pagi hari ini, melalui cerita pada pagi hari ini, kita juga diajarkan supaya kita bersabar. Saat kita kayak kemarin mungkin kita sudah dengar, ada beberapa yang dengar, seharusnya kita sudah ibadah online, sudah ibadah cara offline, tapi kok enggak jadi ya? Karena pandemi semakin meningkat, kemarin Omikron semakin meningkat, kita enggak jadi. Wah, rasanya, kemarin katanya mau ibadah sekolah minggu kok enggak jadi. Itu ini mau jadi sekolah minggu apa aja? Kita bersungut-sungut. Kita harus belajar sabar, adik-adik. Melalui firman Tuhan kali ini, melalui kehidupan orang Israel yang tidak bisa menjadikan contoh dalam kehidupan kita, kita diajar untuk sabar.
kita harus melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita, betapa Tuhan itu senantiasa memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Kita diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa. Tuhan selalu mengasihi kita, supaya kita ingat adik-adik, dan juga belajar untuk sabar. Ya, belajar sabar itu sudah sebentar lagi loh. Mbok sabar loh. Nanti kalau kita sabar, sebentar lagi juga akan tercapai. Coba sekarang adik-adik, mungkin adik-adik sekarang saat ini sedang diajari tentang bersabar. Bersabar tentang apa ya? Apa coba seumpamanya? Mungkin adik-adik, sebentar lagi akan ulang tahun. Sabar toh. Tapi aku butuhnya sepeda itu sekarang loh. Aku butuhnya sepeda sekarang. Mumpung ini kan PPKM enggak sekolah di sekolahan yang nyata, kita masih online, masih banyak waktu kita bisa bersepedaan. Nah tapi kan ulang tahunnya masih bulan depan, nggak mau, aku mau sekarang aja biar aku bisa sepedaan. Nah disuruh menunggu, suruh sabar, tapi kayak orang Israel tadi, nggak mau nunggu, nggak mau sabar. Ya, kita diajarkan, diingatkan kembali kali ini supaya kita bersabar. Kita bersabar di dalam setiap perbuatan kita, adik-adik. Nah, melalui cerita ini kita belajar banyak ya dari bangsa Israel, tapi jangan dijadikan contoh ya, satu contoh yang tidak bagus adik-adik, tentang bangsa Israel yang suka bersungut-sungut. Yuk kita mulai belajar saat ini, saat orang tua mengajarkan kita sabar ya, baiklah kita ikuti aturan mainnya, kita tetap bersabar. Toh nanti akan diberikan juga apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita akan dipenuhi asal kita bersabar. Oke, firman Tuhan sudah disampaikan saat ini, dan kakak yakin semuanya akan diberkati dengan firman ini. Yuk sekarang kita lipat tangan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan tentang kesabaran pada kami semuanya ya Tuhan, bahwa kami harus bersabar saat kami harus menghadapi situasi yang tidak menentu pun, kami harus tetap sabar dan tetap bersyukur. Bila kami senantiasa ingat pertolongan-Mu itu terlebih besar Tuhan dari setiap permasalahan kami. Saat kami tidak diperbolehkan sesuatu pun, kami yakin bahwa sesuatu pun yang dilarangkan atau ditetapkan itu untuk kebaikan kami semuanya. Ajar kami setiap anak-anak-Mu untuk nurut kepada orang tua, nurut kepada guru-guru kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan terlebih bila kami juga menurut akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu pada pagi hari ini memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tiba saatnya kita pada tantangan. Nah, siapkan. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 12 ayat 12. Apa adik-adik? Di dalam kitab Roma 12 ayat 12 yang bunyinya seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, dihafalkan ya ayat hafalannya. Jangan pernah bermalas-malasan terus menghafalkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita. Nah itu tantangan pertama. Tantangan kedua, adik-adik nanti boleh tuliskan adik-adik itu kurang sabar dalam apa ya. Nanti adik-adik boleh tuliskan. Terus seumpamanya aku itu nggak sabar kalau orang tua kasih warning, oh kamu boleh mainan game nanti setelah jam 12, setelah jam makan siang, oke? Tapi selama 1 jam aja ya, kita sabar untuk menunggu. Tapi kadang kita lupa, tulis aja gitu, sabar untuk menunggu ya. Terus ditulis gini aja, aku siap ya, aku siap sabar untuk menunggu mainan game sama itu. Aku akan sabar siap untuk menunggu hadiah sama mana. Terus apa lagi ya? Aku akan sabar di dalam apalah pokoknya ya. Kalau adik-adik merasa wah aku memang nggak sabar kalau ini dalam hal makan gitu, aku nggak sabaran gitu, nggak mau sabar nunggu
mama, papa, adik untuk siap, aku selalu dahulu. Kalau aku gak sabar untuk makan, ya tulis aja, aku mau belajar sabar untuk menunggu makan gitu. Bisa aja, ada ya yang seperti itu, bisa. Pokoknya intinya tugas kali ini adik-adik berjanji untuk memperbaiki sikap adik-adik untuk lebih bersabar lagi. Oke, nanti tuliskan terus nanti difoto aja. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali minggu depan. God bless you.